bahwa di depan mata saat ini ada satu event, ada satu hari yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat pada umumnya, yaitu hari pergantian tahun. Nah, kita dalam hal ini kita kan sekarang ini sedang dalam masa pandemi di mana segala sesuatunya butuh untuk keterbatasan. Ya. Nah, jadi di sini kita menghimbau kepada masyarakat bahwa sepanjang memang bisa tidak dilakukan selebrasi atau peringatan tersebut di luar rumah, kenapa tidak di rumah saja bersama keluarga? Tetapi kalaupun harus keluar, mohon untuk mematuhi protokol kesehatan, hindari kerumunan, dan jaga jarak dan segala hal yang tentang protokol kesehatan yang harus dijaga. Kemudian juga bagi masyarakat yang pergi mengadakan peringatan juga tidak hanya di luar rumah, yang ditinggalkan juga harus diperhatikan. Maling, kebakaran, itu juga harus menjadi perhatian kita, sehingga memang Kota Padang pada saat pergantian tahun tersebut aman. Nah, kemudian yang dilakukan oleh pemerintah Kota Padang dalam menyambut atau mengantisipasi keramaian yang berpotensi untuk terjadi pada hari tersebut adalah pemerintah Kota Padang sedang membentuk yang namanya PAM Nataru, pengamanan Natal dan Tahun Baru, yang mempunyai 4 titik pengawasan dan 8 titik pelayanan. Ada tuh pengawasan atau pelayanan. Itu yang dilakukan, yang isinya adalah TNI Polri, kemudian OPD yang ada, semua pihak untuk dalam tersebut. Itu yang dilakukan. Nah, kemudian juga pemerintah Kota Padang harus memperhatikan potensi yang akan terjadi juga adalah penumpukan di satu tempat, gangguan. Tidak hanya gangguan keamanan, seperti misalnya masyarakat pergi ke tempat pariwisata. Di situ kita lihat bahwa pemalakan parkir, harga yang tidak terkendali, kemudian pokoknya banyak hal yang mengganggu kenyamanan masyarakat untuk beracara di sana. Nah, itu juga menjadi perhatian besar. Nah, sepanjang perayaan Tahun Baru ini, hal yang lain yang perlu kita perhatikan kan aktivitas warga melakukan penjualan trompet di sepanjang jalan protokol. Itu kan pertama mengganggu pengemudi, udah jelas itu kan. Yang kedua, ada nggak penertiban terhadap penjualan trompet itu? Nah, kalau untuk penertiban itu kan eksekusinya di pihak eksekutif. Ya. Memang kalau saya sendiri belum memantau sampai ke sana, tetapi sebaiknya memang harus diamankan karena itu di masa pandemi sekarang ini peniupan itu perlu juga dimonitor. Nah, seperti apa penanggulangan yang dilakukan oleh pemerintah saat ini saya belum dapat gambaran untuk itu. Nah, kita tahu kan Dinas Pariwisata memasang CCTV di masing-masing area pariwisata. Ya. Terutama Pantai Padang. Nah, laporan ke Komisi 1 apakah CCTV itu masih beroperasi atau bagaimana? Ini kan nanti saya yakin akan ada penumpukan di Pantai Padang. Iya, itu yang kita bilang tadi, destinasi wisata akan terjadi penumpukan. Ya. Tidak hanya Pantai Padang saya rasa. Nah. Juga akan terjadi penumpukan di kafe-kafe yang saat ini marak tumbuh. Ya. Ya. Sekarang hampir di setiap sudut kafe-kafe, bahkan parkirnya menghabiskan jalan sebagian. Iya. Separuh jalan untuk parkir. Nah, itu perlu perhatian serius dari pemerintah Kota Padang, juga pengawasan terhadap CCTV yang ada. Nah, kami Komisi 1 memang hari ini kita bersama dengan teman-teman mencoba menyusun, kita akan mengadakan hearing dengan beberapa pihak setelah ini. Nah, yang kita sayangkan kan penegakan aturan terkait perizinan. Kafe-kafe diizinkan di banyak tempat, cuma dari segi mobilitas dan amdalnya itu tidak memenuhi syarat. Tidak ada lahan parkir, memanfaatkan, bahkan sebagian besar, bukan sebagian kecil ya, tidak hanya trotoar tetapi badan jalan juga dimanfaatkan. Itu sudah menzalimi pengguna jalan, baik pejalan kaki maupun pengendara umum. Nah, kadang-kadang juru parkirnya pun main bentak segala macam. Nah, penegakan aturan dari segi perizinan ini gimana ini? Ya, itu yang kita selalu sampaikan dan minta kepada pemerintah untuk menertibkan itu kembali.
perizinan ini kenapa bisa keluar, dan kadang-kadang apakah memang sudah ada izinnya. Nah itu perlu dikaji lagi, perlu dilihat kembali oleh dinas terkait tentang hal ini. Kita terus himbau itu, dan makanya tadi saya bilang kita akan banyak PR yang akan dilakukan oleh Komisi 1 khususnya di ujung-ujung tahun ini, dan insya Allah mulai besok kita akan coba susun beberapa hal, baik tentang pasar, aturan SK 438 yang tidak berjalan sesuai dengan aturannya, kemudian juga tentang ketertiban pengawasan Satpol PP seperti apa. Nah itu banyak hal, termasuk itu tadi yang disampaikan. Nah, kita sebagai warga, apalagi jurnalis kan sering memantau. Padang itu dikatakan sepi tidak, bahkan ramai. Bahkan dari sudut kota, baik pinggiran, pusat kota sampai ke pinggiran banyak kafe-kafe yang berdiri. Nah, pertanyaannya ini kan terkait PAD. Nah, PAD, kalau seandainya tidak punya izin mereka tidak bayar pajak, tentu daerah juga yang rugi kan. Iyalah. Warga berbelanja ke sana kan. Nah, tentu harus ada penegakan aturan, terutama perizinan dan Satpol PP. Karena ini terkait dengan PAD ini. Kita keluar PAD berkurang, tetapi pusat kuliner berdiri dengan apa? Bahkan ada yang sudah kelas internasional ya, yang di apa itu? Di Mereka franchise. Bukit Wadado ya. Nah, sudah ada yang kelas internasional. Nah ini kan Padang sudah sangat maju dari segi kuliner gitu. Pusat-pusat kuliner dan kafe, resto segala macam. Dan tentunya di benak kita, kalau sudah demikian tentu PAD-nya meningkat dari segi sektor itu gitu. Nah ini Komisi 1 sini melihatnya gimana? Untuk tahun depan. Ya, kalau kami melihat, dan saya selalu mengimbuskan di setiap rapat bahwa Kota Padang itu uang banyak. Ya. Kita perlu orang-orang di OPD terkait yang mahir dan punya inovasi dan punya kerja dengan serius untuk menarik PAD tersebut. Oh ya, berarti tim penagihnya harus keluar kan? Harus yang prima. Karena apa? Uang Kota Padang itu banyak bersebar. Itu yang belum ditagih. Jangan setiap saat mengatakan tidak ada uang, tidak ada uang. Banyak. Cuman tidak terkelola dengan baik. Nah, Kota Padang masih belum bisa mengelola, kalau kami melihat belum terkelola sumber-sumber PAD dengan baik. Nah itu tentu perlu orang-orang yang memang skill, yang punya inovasi. Ya, dari segi parkir, dinas terkait. Kemudian dari segi pajak-pajak. Saya miris mengatakan Kota Padang tidak punya uang, sementara menjamur itu kafe. Kalau ditarik pajaknya berapa pajak yang bisa masuk ke Kota Padang? Ya kan? Lihat di daerah Dr. Sutomo tidak ada sejengkal pun, sekarang sebelah kafe. Ya kan? Berapa pajaknya 20% yang untuk Kota Padang itu berapa bisa masuk? Belum lagi di daerah-daerah yang waris wisata kayak Air Manis, berapa jajaran kafe yang buka. Bahkan tadi seperti dibilang ada yang udah internasional, The Hills itu kan. Ya. Nah, itu kan apakah sudah sampai ke sana? Kemudian rumah makan. Bahkan Goraja udah berubah jadi kafe, jadi pusat kuliner sekarang kan. Apakah sudah terdata oleh dinas terkait berapa jumlah rumah makan Kota Padang? Berapa jumlah hotel? Berapa jumlah kafe? Itu perlu didata. Saya bilang pada wali kota, evaluasi dong. Iya. Jajaran yang penghasil PAD ini. Yang mana yang penghasil PAD, koordinat yang leading sektor yang penghasil PAD. Evaluasi kembali dong.